Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah meja belajar ataupun meja kerja yang nempel di dinding. Jadi ini akan lebih praktis, kemudian tidak ada kakinya, jadi ruangannya akan terasa lebih lapang ya kalau kita menggunakan model meja belajar yang seperti ini. Nah, istimewanya saya di kesempatan kali ini akan menggunakan bahan produk terbaru dari Depo Tropika, yaitu ini namanya adalah Forest Color. Jadi jika menggunakan papan Forest Color ini kita tidak repot rekan-rekan ya, tidak perlu mengecat, tidak perlu laminasi menggunakan HPL ataupun pelapis furniture. Jadi ini akan lebih praktis, ini tidak perlu pakai edging dan ini warnanya juga bermacam-macam. Oke, supaya nggak penasaran, sekarang kita lihat detailnya produk dari Depo Tropika ini, bahan yang kita gunakan untuk membuat meja belajar dinding ini. Forest Color, langsung saja kita lihat untuk detailnya. Nah, seperti ini rekan-rekan bahan Forest Color. Ini merupakan bahan jenis MDF premium impor dari Korea. MDF ini sudah HMR atau High Moisture Resistant sehingga kuat terhadap air dan tahan terhadap kelembapan. Dibuat menggunakan 100% kayu pinus Korea dengan lem premium dan menggunakan teknologi mesin Eropa sehingga menghasilkan produk yang kokoh dan tidak mudah jebol atau rapuh ketika disekrup atau digergaji. Forest Color ini tersedia dalam 9 warna yang dapat kita pilih dengan ketebalan yang beragam yaitu 5, 8, 9, 12, 16, 18, dan 19. Forest Color ini mempunyai kelebihan yang pertama, aman diaplikasikan di dalam ruangan anak dan tidak pedih di mata karena menggunakan lem dengan kandungan formalin yang rendah. Yang kedua, hemat waktu dan biaya karena tidak perlu ribet dengan menggunakan proses duko atau melamin. Dengan produk ini tinggal finishing coating saja, jadi bisa lebih hemat waktu dan biaya. Yang ketiga, warna full luar dalam sehingga warnanya sama di seluruh permukaannya, baik di bagian luar maupun bagian dalam. Yang keempat, warna tetap konsisten, tidak perlu mengecat atau melapisi kembali tepian potongan karena tampilan warnanya tetap seragam hingga ke lapis paling dalam. Sertifikasi produk Forest Color ini lengkap ya rekan-rekan ya, ada FSC, sertifikat Amerika CARB dan EPA, sertifikat Jepang JIS dan sertifikat Korea KS. Nah, seperti itu untuk detail dari produk yang akan kita gunakan. Sekarang kita mulai untuk pengerjaannya. Oke rekan-rekan, ini saya memilih warna hitam yang akan saya gunakan untuk membuat meja. Untuk ketebalannya saya pakai yang 18 mm. Kalau kita ukur ini benar-benar presisi ya, tebalnya 18 mm. Langsung saja kita ukur, saya akan potong. Ini lebarnya adalah 1 meter. Saya potong menggunakan Circular Saw Cutlass ADMY 165 dari DCA Power Tool. Kita potong. Nah, kalau kita lihat rekan-rekan ya, sisa potongannya ini warnanya juga hitam. Jadi ini benar-benar warnanya itu rata, di bagian luarnya sama bagian dalamnya itu sama. Kemudian sisa potongannya atau tepi dari potongannya ini tidak gumpil-gumpil. Jadi ini menandakan bahwa produk ini keras ya rekan-rekan ya. Tidak gumpil-gumpil saat kita potong. Nah, selanjutnya kita langsung potong untuk keseluruhan bahannya ya. Ini kita potong menggunakan gergaji yang lebih kecil supaya lebih gampang. Karena ini potongannya juga pendek-pendek. Menggunakan DCA ADMY 125. Ini lebih praktis ya karena kecil. Ini sudah saya potong semua rekan-rekan ya. Ini untuk semua kebutuhan bahannya. Nah, ini kita akan mulai dulu dari pembuatan pola sisi kiri dan kanan. Nah, ini kita akan buat pola melengkung di bagian atas. Sebenarnya sih ini custom saja ya rekan-rekan ya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita saja. Untuk lengkungan ini dapat kita atur. Nah, seperti ini menggunakan jangka. Kemudian ini untuk potong miring nanti. Jadi bagian atas dan bawah itu berbeda untuk lebarnya. Dan ini saya potong menggunakan gergaji jigsaw AMK 65K ya, dari DCA Power Tool juga.
Kemudian untuk bagian kemiringannya saya potong menggunakan circular saw seperti ini. Kemudian bagian atasnya saya potong melengkung lagi menggunakan gergaji jigsaw. Nah, bentuk akhirnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Dipotongnya gampang, prosesnya mudah, tidak terlalu rumit ya. Dan ini untuk hasilnya kita akan haluskan ya untuk bagian tepinya. Ini menggunakan mesin random orbital sander seperti ini, atau rekan-rekan bisa menggunakan amplas manual pun bisa, tapi kalau mau cepat ya menggunakan mesin seperti ini, DCA ASA 125. Nah seperti ini rekan-rekan ya, produk dari Force Color ini kalau dihaluskan juga benar-benar bisa mulus bagian tepinya nih, sama dua-duanya. Baik, untuk bagian mejanya ini saya akan buat double di bagian tepinya menggunakan papan dengan lebar 5 cm. Kita akan garis miring dulu 45 derajat dan kita potong menggunakan jigsaw. Atau rekan-rekan bisa menggunakan meter saw ya kalau ada ya, tapi ini saya menggunakan jigsaw saja supaya lebih cepat. Oke, seperti ini hasil potongannya, miring 45 derajat. Selanjutnya langsung kita aplikasikan lem kayu seperti ini. Kemudian langsung kita balik dan kita tempelkan di bagian depan. Setelah itu kita klem dan kita lanjutkan untuk pemasangan bagian tepi kanan. Ini sudah kita potong 45 derajat juga. Dan setelah kering tinggal kita lepas ya untuk klemnya. Dan setelah kita balik ini jadi terlihat tebal ya untuk bagian mejanya. Nah seperti ini. Kita rapikan rekan-rekan ya menggunakan mesin amplas kembali. Dan untuk bagian pojok atas dan bawahnya ini saya buat sedikit melengkung. Nah istimewanya produk Force Color ini dia tetap warnanya sama ya, walaupun kita amplas sedalam apapun warnanya akan sama. Nah ini kita akan buat untuk bagian atasnya, kita akan gabungkan dua lembar ini menjadi letter L. Nah seperti ini. Kemudian kita klem dan kita akan melakukan penyekrupan. Nah untuk penyekrupan ini kita bor dulu 3 mm. Kemudian kita sekrup menggunakan skrup ukuran 4 mm diameternya ya. Selanjutnya kita sekrup bagian tengah juga. Nah ini supaya lebih kuat. Usahakan kepala sekrupnya bisa datar seperti ini ya, jadi rapi. Kemudian tinggal kita gabungkan dengan penyangga sampingnya yang polanya sudah kita buat tadi yang melengkung. Ini tinggal kita sekrup dari bagian samping. Penyekrupan bisa menggunakan mesin bor ataupun menggunakan impact driver seperti ini ya. Ini saya pasang untuk bagian samping kiri. Kemudian ini saya pasang di bagian tengahnya mejanya. Ini jarak dari bawahnya sekitar 20 cm atau dapat disesuaikan juga ya. Kemudian kita sekrup bagian samping di sini 2 sudah cukup, sudah kuat rekan-rekan ya. Kita sekrup 2 juga. Nah ini satu lagi kita sekrup. Oke, yang selanjutnya kita pasang untuk rak bagian bawah. Ini hanya rak tambahan saja sekaligus sebagai penguat untuk bagian bawahnya. Kita ukur dari bagian bawah sekitar 5 cm. Kemudian kita skrup dari bagian samping, kita skrup 2. Nah seperti ini. Kemudian untuk bagian tengahnya ini kita tambahkan rak seperti ini ya rekan-rekan ya. Ini lebarnya sekitar 20 cm. Atau rekan-rekan kalau pengen yang lebih lebar ya tinggal ditambah saja untuk ukurannya. Kita skrup dari bagian atas. Kemudian untuk sekatnya tinggal kita geser, kita pindah ke bagian tengahnya. Nah seperti ini. Selanjutnya tinggal kita skrup dari bagian samping. Nah kita skrup lagi. Ya untuk finishingnya kita rapikan ya rekan-rekan ya. Untuk bagian sambungan-sambungan yang belum rata kita amplas seperti ini sampai semuanya rapi.
Nah, dan bentuknya kurang lebih seperti ini rekan-rekan ya. Sekarang kita akan masuk ke proses coating atau pelapisan. Untuk melapisi dari papan ini saya menggunakan clear coat seperti ini rekan-rekan ya. Saya pilih yang glossy. Kita aplikasikan menggunakan kuas saja ya, dan ini dapat kita tambah dengan 20% air supaya tidak terlalu kental ya, sedikit encer. Kita aplikasikan ke semua permukaan dari mejanya. Kita tunggu kering dulu ya rekan-rekan ya. Sambil nunggu kering, kita siapkan lokasi untuk pemasangan mejanya di dinding kamar seperti ini. Saya akan melakukan pengeburan menggunakan hammer drill. Nah, ini saya mengebur menggunakan diameter mata bornya itu adalah 8 mm. Karena saya akan memasang menggunakan dinabot dengan panjang 6 cm supaya lebih kuat nanti untuk mejanya ya. Nah, ini saya menggunakan dinabot M8 kali 6 cm. Kita kencangkan terlebih dahulu ya rekan-rekan ya, sampai maksimal untuk bautnya itu bisa keluar. Setelah itu kita lepas murnya. Selanjutnya tinggal kita pasang mejanya dan kita baut. Nah, seperti ini, kanan kiri, dan bagian bawah juga saya baut dinabot. Kemudian ini saya tambahkan lubang untuk jalur kabel. Kita bisa menggunakan grommet dari plastik yang bahannya plastik seperti ini. Tinggal kita pasang saja rekan-rekan ya, dan kita lem. Nah, ini sudah kuat ya, sudah kita lem juga, jadi nggak lepas. Kemudian tinggal kita tutup untuk bagian sekrupnya menggunakan cover plastik seperti ini. Jadi nanti untuk sekrupnya juga tidak terlihat dan akan lebih rapi untuk mejanya kalau kita lihat. Nah, seperti ini rekan-rekan kan, jadi rapi ya, ditutup untuk kepala sekrupnya. Dan hasilnya seperti ini rekan-rekan ya, sudah kita pasang untuk meja dindingnya menggunakan papan forest color, dan ini untuk bagian depannya tidak dipakai etching tapi tetap rapi, rata dan halus, warnanya sama dengan bagian samping-sampingnya. Ini yang kita amplas melengkung tadi juga warnanya tetap sama ya, jadi warnanya itu bisa rata di bagian tengah, bagian samping juga sama. Seperti ini ya rekan-rekan ya, hasilnya menurut saya sih bagus banget menggunakan papan forest color dari Depo Tropika. Menurut saya sih bagus, menghemat waktu, tidak perlu ngecat, tidak perlu duku, tidak perlu kita pakai HPL, cukup menggunakan satu papan seperti ini sudah gampang banget. Yuk rekan-rekan ya, cobain menggunakan papan forest color ini, pasti akan lebih asik. Rekan-rekan silahkan bisa membeli di Depo Tropika yang ada di Bekasi ataupun yang cabang Bali. Atau rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video, di sana saya sertakan link dan keterangan lengkap untuk pembelian produk ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.